Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami yaitu Ngopi Santai, Ngobrol Pintar seputar narkotika bersama BNN Kabupaten Sedang Medagai. Kali ini saya Dewi Rahayu dan narasumber kita Susana Mabelia Borukaro, biasa dipanggil dengan Kak Bella. Halo Kak Bella, apa kabar? Halo Kak Dewi, kabarnya baik. Kak Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Kak Bella, kakak sudah berapa lama sih sebagai penyuluh di BNN Kabupaten Sedang Medagai ini? Kebetulan aku itu TMT 1 Maret 2022, jadi mungkin udah hampir 2-3 tahun lah ya. Iya, iya. Nah, Kak Bella, tema kita hari ini itu tentang upaya pencegahan penggunaan narkoba di lingkungan remaja. Langsung aja ya, masuk ke dalam pertanyaan pertama. Pasti teman-teman di rumah ini pada pengen tahu apa sih narkoba dan dampak untuk remaja itu sendiri. Kak Bella, mengapa remaja itu rentan terhadap penggunaan narkoba? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya coba jawab. Jadi kenapa sih remaja itu rentan ya terpapar oleh bahaya narkotika ya? Jadi kan usia remaja itu adalah usia transisi menuju dewasa, di mana pada umumnya di usia remaja itu akan banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali hal-hal baru, hal-hal rasa ingin tahu bagi remaja itu. Jadi mungkin itu juga salah satu faktor utama yang membuat remaja itu sering bisa dibilang atau lebih cenderung di usia remaja yang terpapar oleh narkoba. Apalagi biasanya remaja yang terpapar narkoba itu kan diiringi juga dengan beberapa faktor. Salah satunya itu faktor dari dirinya sendiri, dari keluarga ataupun orang tua, dari lingkungan maupun pertemanannya, Mbak Dewi. Nah, kadang seringkali itu mungkin dari dirinya sendiri dulu ya. Kadang kan anak remaja nih banyak ingin tahu ya, banyak pengen taunya, banyak kepo ya bahasa sekarang mungkin ya, banyak keponya, terus juga banyak rasa ingin mencoba, adrenalin juga masih sangat terpacu dan semangat ya di usia remaja. Jadi kadang-kadang kalau remaja yang mungkin kurang memiliki benteng dirinya, pertahanan dirinya baik secara agama juga, pengetahuan mungkin seperti itu biasanya akan membuat mereka itu berani untuk mencoba-coba hal yang ke arah negatif. Nah, salah satunya itu mungkin adalah narkotika. Selanjutnya itu juga adalah faktor orang tua. Nah, di mana di usia remaja ini memang sangat diperlukan bimbingan orang tua ya, Mbak Dewi, karena kan orang tua itu memang bisa dibilang adalah sekolah pertama, keluarga itu adalah sekolah pertama bagi setiap anak, di mana harapannya orang tua itu jangan sepele gitu sama anak-anaknya, maksudnya jangan merasa ya udahlah anak saya di sekolah aman lah gitu. Jadi merasa kadang di rumah itu ya udah nggak perlu ada interaksi yang terlalu dalam dengan anak. Kadang ada juga yang kayak mungkin di usia remaja karena anaknya nakal dan sebagainya, jadi kayak udah kurang peduli, bodoh amat gitu dengan apa yang dialami anaknya. Nah, padahal justru di usia remaja itulah sangat penting bagi orang tua itu menjalin komunikasi yang lebih dalam, lebih erat lagi dengan anaknya, di mana kadang kan anak remaja ini perlu tempat curhat ya bahasanya. Bisa jadi banyak anak remaja itu takut gitu, takut mau curhat ke orang tua, takut malah nanti dimarahin dan sebagainya. Padahal disitulah momennya orang tua itu harus memberikan banyak masukan komunikasi yang lebih dalam kepada anak supaya anak itu tidak takut menceritakan apapun kepada orang tua. Kalau komunikasinya terjalin dengan baik, mudah-mudahan anak itu tidak akan mencari pelarian di luar seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah peran dari pertemanan ya. Nah, itu juga yang perlu dijaga. Nah, ini sebenarnya pertemanan juga berkaitan dengan orang tua ya, karena kalau orang tua juga harus bisa memantau anaknya ya. Jangan anak itu dibiarkan berteman dengan siapapun seperti itu. Karena kan teman itu sangat mempengaruhi, seperti banyak istilah orang bilang mungkin kalau kita berteman sama tukang parfum ya kita ikutan wangi seperti itu ya. Nah, itu juga bagi anak remaja penting untuk orang tua memantau teman seperti apa sih yang dimiliki oleh anak-anak kita. Jangan nanti anak kita itu bergaul dengan orang yang tidak seusianya atau terlalu jauh usianya, di mana mungkin dengan adanya gap seperti itu bisa memunculkan intervensi-intervensi tersebut yang bisa berujung kepada pembulian mungkin, ataupun dalam tekanan disuruh mencoba sesuatu seperti itu. Namun ada juga sih hal lain, nggak hanya gara-gara gap umur, bisa juga memang lingkungan tersebut yang
kurang baik, bahkan ke teman-teman sebaya dan seumuran pun bisa jadi membawa pengaruh buruk. Makanya juga penting orang tua mengawasi bagaimana pertemanan anaknya, terutama anak remaja. Nah, yang terakhir itu tadi saya bilang faktor lingkungan. Nah, di mana lingkungan ini kan kadang namanya anak itu tumbuh ada di lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Nah, mungkin lingkungan di sini lebih ke arah lingkungan rumah, di mana mungkin kan kadang ada lingkungan rumah yang mungkin di sekitarannya itu kurang aman ya, kurang aman, atau lebih ke arah negatif, ada penyalahguna di lingkungan sekitar rumah. Nah, itu juga penting untuk dijaga, karena kadang kan anak juga banyak tuh menghabiskan waktu di lingkungan sekitar rumahnya. Jadi jangan sampai itu juga terlewat untuk dipantau sehingga anak remaja tadi bisa terpapar melalui hal-hal negatif ataupun orang-orang yang ada di sekitar lingkungan rumah mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, jadi faktor lingkungan sosial itu sangat amat mempengaruhi remaja itu sendiri. Oke, Kak Bella, hal-hal apa yang bisa dilakukan orang tua agar si anak itu terbentengi dari penyalahgunaan narkotika? Ya, mungkin bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Yang pertama itu adalah memperhatikan perilaku anak sehari-hari ya. Jadi kan kadang sebenarnya kalau dia sudah terpapar ataupun mungkin mulai mengalami gejolak itu tuh mungkin sebenarnya kalau sebagai orang tua tuh harusnya udah peka ya akan ada perubahan-perubahan dalam diri anak kayak gitu. Jadi mungkin lebih diperhatikan lagi bagaimana anak kita sehari-hari, pulangnya jam berapa, makannya gimana, kira-kira eh, aktivitasnya gimana di sekolah, seperti itu. Namun yang kedua juga bisa dimulai dari menanamkan nilai-nilai agama ya dalam suatu keluarga supaya juga itu membentengi atau menjadi fondasi dalam diri si anak itu. Nah, selanjutnya juga mungkin lebih memantau dari pertemanannya juga ataupun dari handphone, karena kan kadang rahasia banyak di handphone ya. Kadang kan anak tuh suka apa sih dicek-cek rahasia dan sebagainya, karena mungkin di usia remaja itu mungkin udah mulai ada privacy, tapi alangkah lebih baiknya kalau handphone tuh sering dicek, karena kadang-kadang juga dunia online ya, media online ini juga banyak negatifnya, karena itu tadi saya bilang walaupun lingkungan pertemanan pengaruh, tapi bisa jadi orang dari luar atau orang secara online juga zaman sekarang ini nggak menutup kemungkinan ya untuk mempengaruhi seorang anak, karena kan ada banyak anak saya baik kok di rumah aja nggak pernah keluar-keluar bu, tapi kenapa ya anak saya bisa terpengaruh seperti itu. Nah, kita nggak tahu internet ataupun orang online yang dihadapi ataupun yang dilakukan komunikasi sama anak tersebut itu seperti apa. Bahkan transaksi pun bisa dilakukan secara online saat ini ya. Jadi bagi orang tua juga penting untuk mengawasi handphone, mungkin yang lebih ke handphone ataupun sosial media si anak. Mungkin lebih ke hal seperti itu sih yang harus dilakukan oleh orang tua. Nah, oh, ternyata peran orang tua itu sangat amat diperlukan di usia anak remaja. Nah, Kak Bella, kan itu tadi peran orang tua. Jadi gimana nih kalau peran dari pihak sekolah? Apa sih kiat-kiat dari sekolah itu untuk membentengi si anak tadi? Kalau untuk dari sekolah mungkin memang lebih berat ya, karena kan satu guru belum tentu bisa mengayomi atau mewakili satu murid ya, karena kan satu guru tuh mungkin bisa wali kelas ya menjaga bisa mungkin 20 sampai 30 murid satu kelasnya. Mungkin lebih ke mengawasi lah, terutama mengawasi dari kehadiran, dari penampilan si murid seperti itu, karena kan kalau udah sering bolos nih pasti udah ke arah yang negatif ya. Walaupun kita belum bisa langsung bilang dia adalah penyalahguna, tapi mungkin itu adalah dari titik awal, titik start dia untuk bisa mengarah ke sana. Mungkin kalau guru-guru juga lebih mendisiplinkan mungkin ke murid-muridnya dari segi jam masuk, jam pulang, dari segi penampilan juga, karena kan kadang nilai-nilai moral itu lebih diperlukan kan ya, apalagi untuk di sekolah gitu, selain juga dari nilai-nilai pendidikan mereka. Selain itu juga mungkin lebih sering dilakukan konsul kadang ya dengan orang tua, karena kan kadang kayak saya bilang tadi, karena kan itu berkaitan ya, erat kaitannya. Jadi alangkah lebih baiknya guru itu sering juga melakukan komunikasi ataupun konseling sama kepada orang tua si murid seperti itu.
Ya, benar sekali. Karena pihak sekolah itu pun sebenarnya harus merangkul si anak agar si anak tadi itu tidak terpapar. Iya, selain itu juga Mbak Dewi, mungkin kalau pihak sekolah itu lebih baik juga membuat-buat kegiatan-kegiatan yang positif ya. Iya. Sering mengundang penyuluhan juga bisa dari pihak BNN, kepolisian, dan sebagainya. Nah, selanjutnya nih Kak Bella, kan tadi tuh dari pihak keluarga, orang tua, dan sekolah sudah kita bahas. Nah, kali ini nih, apakah ada upaya preventif yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam mengurangi resiko penggunaan narkotika di kalangan remaja? Ya, kalau masyarakat ini memang lebih luas lagi ya, tapi mungkin kalau bisa saya bilang itu hal utama yang penting dari masyarakat itu adalah komitmen. Di mana sebuah lingkungan masyarakatnya tuh harus komitmen untuk memang menolak lah bisa dibilang ya, menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika ini. Nah, salah satu contoh tindakan preventifnya itu apa? Mulai dari mengaktifkan siskamling, jadi ada jaga di jam-jam tertentu ya, terutama di jam malam. Dan selanjutnya itu mungkin lebih ke wajib lapor bagi pendatang baru atau orang yang bukan dari lingkungan tersebut. Jadi kita memang menyaring lah bisa dibilang masyarakat yang keluar masuk ke daerah tersebut. Jangan sampai orang luar yang bisa jadi membawa hal-hal negatif itu masuk ke lingkungan tanpa sepengetahuan masyarakat. Nah, selanjutnya juga mungkin masyarakat lebih sadar bahwa narkotika ini adalah musuh kita bersama. Jadi memang harus bergerak bersama untuk mengusirnya juga. Dimana kalau ada kegiatan-kegiatan seperti penertiban ataupun razia, itu harapannya itu masyarakat itu mendukung selagi memang kegiatan tersebut itu positif gitu loh Bapak Ibu, selagi memang kegiatan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang berwajib dan memiliki kepentingan di hal tersebut. Jangan nanti pihak berwajib sudah melakukan tugasnya tapi masyarakat malah menolak hal tersebut, malah tugas yang mau dijalankan itu nggak berhasil karena ditolak oleh masyarakat di sekitar situ. Mungkin lebih ke hal-hal seperti itu dan juga bekerja sama mungkin ya, nggak hanya menyetujui tapi juga bekerja sama dengan pihak-pihak berwajib seperti BNN mungkin, kepolisian ataupun TNI untuk juga mau melaporkan gitu loh. Jadi masyarakat juga harus peduli gitu, peduli untuk melaporkan kalau memang ada mengalami masyarakat itu tahu ada di sekitaran lingkungan mereka tuh mungkin ada bandar, ada penyalahguna, ataupun setidaknya mengkonsultasikan nih kalau ke BNN kan penyalahguna itu bisa direhab ya kan. Nah mungkin itu bisa dikonsultasikan ke BNN, jangan acuh gitu walaupun itu bukan anak dari bapak ibu tapi itu tetap aja di satu lingkungan dengan bapak. Ya, benar sekali. Ternyata teman-teman, masyarakat itu ternyata harus ikut berandil besar di kalangan remaja ini agar anak-anak kita, saudara kita, dan teman-teman kita tidak terpapar narkotika. Sangat menarik sekali ya tema kita hari ini, Kak Bella. Terima kasih banyak atas waktu luangnya. Namun ada nih satu lagi yang perlu kita tanyakan nih. Wih, apa tuh? Ada nggak pesan atau kiat-kiat yang bisa remaja atau orang tua ikuti atau lakukan di rumah agar terhindar dari narkotika itu? Saya mau menyampaikan sedikit pesan buat masyarakat ataupun buat teman-teman yang nonton podcast ini. Narkotika itu memang musuh kita bersama, jadi jangan sampai kita itu acuh ya karena mungkin bukan anakku atau bukan saudaraku yang kena gitu. Nah, jangan sampai udah sampai ke keluarga, ke sanak saudara kita atau ke orang terdekat kita dulu yang kena baru kita peduli seperti itu. Karena memang kita harus bersama-sama memerangi narkoba ini. Dan juga mungkin jadi ini mungkin ada satu pesan lagi dari saya buat yang akan mudik ya, karena ini kan mau lebaran, supaya kiranya mudiknya bisa berjalan lancar, tetap selamat, utamakan keselamatan juga dan juga hati-hati, dan yang paling utama jangan gunakan narkotika. Oke, terima kasih Kak Bella untuk podcast hari ini tuh benar-benar sangat bermanfaat. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk para pendengar. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Dewi Rahayu. Saya Bella. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.